Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Septriana Putri, Wulan Wahidatul Rohmah, Isma Khairunisa, dan Zahra Fitrianingsih akan memberikan tutorial pengolahan data di Tableau. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat akun Kaggle. Kita buka Chrome terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik kaggle.com. Di sini kita pilih register. Nah, kita register menggunakan email ya teman-teman. Kita masukkan email kita, lalu memasukkan password dari email. Selanjutnya kita akan membuat nama untuk Kaggle-nya. Nah, di sini kita klik saya bukan robot. Lalu bisa kita langsung klik next. Nah, di sini kita bisa mengklik I agree. Nah, selanjutnya kita menggunakan email, jadi kita harus memverifikasi dari emailnya terlebih dahulu. Kita lihat verifikasi di emailnya. Nah, di sini verifikasi Kaggle sudah masuk, kita masukkan kode verifikasinya. Kita klik next. Nah, sehingga akun Kaggle sudah jadi. Kita bisa klik kata kuncinya yaitu sales. Kita klik dataset. Langsung saja teman-teman, di sini sudah didapatkan data mengenai e-commerce dataset. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendownload datanya. Seperti ini. Kita tunggu. Selanjutnya kita bisa membuka dokumen. Ada download. Kita buka file zip-nya. Nah, kita pilih yang e-commerce dataset, lalu kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa di sini filenya itu sudah dalam bentuk CSV. Teman-teman, setelah kita membuat akun di Kaggle dan mendapatkan data yang akan kita olah, kita bisa membuat akun di Tableau Public. Kita klik Tableau Public, kita pilih yang Discover paling atas. Lalu karena kita belum memiliki akun, kita klik Sign Up. Nah, di sini kita isi data dirinya mulai dari nama depan, nama belakang, lalu email yang akan kita gunakan, lalu kita akan membuat passwordnya. Nah, lalu kita klik Create My Account. Nah, di sini ada tertulis Thank you registering. Kita akan dihubungi melalui email. Kita klik notifikasi Tableau pada Gmail, lalu klik link aktivasi your account. Selanjutnya, kita sign in dan kita akan memasukkan email. Selanjutnya, kita akan memasukkan password yang kita buat tadi di Tableau Public. Kita klik sign in. Nah, kita pilih negaranya terlebih dahulu yaitu Indonesia, lalu kita klik I agree to the terms, lalu completed sign in. Nah, di sini kita bisa muat ulang terlebih dahulu. Lalu kita klik sign in. Kita masukkan akun kita yang tadi, teman-teman. Lalu jangan lupa masukkan passwordnya. Kita klik sign in. Nah, di sini kita telah memiliki akun di Tableau. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa klik create, lalu kita pilih web authoring. Kita upload file dari komputer, kita pilih, lalu e-commerce data, open. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa
data source dari e-commerce data sudah masuk ya teman-teman. Bisa kita lihat datanya di sini. Untuk langkah pertama, pengolahan data, kita akan membuat bar chart. Kita klik sheet 1. Di sini kita akan mengolah data penjualan per kategori. Jadi kita pilih kategori name, kita masukkan ke columns. Lalu untuk sales, kita masukkan ke rows. Nah, di sini untuk melihat angkanya, kita bisa masukkan sales per order ke label. Nah, angkanya sudah keluar. Selain itu, untuk membedakan warnanya, kita bisa memasukkan kategori name ke color. Nah, seperti ini teman-teman. Biar lebih urut, kita bisa mengurutkannya menggunakan ini. Nah, sehingga didapatkan data mengenai penjualan per kategori. Diketahui bahwa kategori dengan penjualan tertinggi itu ada pada office supplies dengan tingkat penjualan 13.921.615. Lalu disusul oleh furniture dengan 5.012.941 dan paling rendah adalah teknologi dengan tingkat penjualan 4.229.107. Lalu kita bisa klik rename, kita beri nama sales per kategori. Kita klik enter. Nah, pada bar chart sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Wena Hidayatul. Saya akan melanjutkan membuat line chart. Sini new sheet, kita order date ke column dan sales per order ke rows. Nah, di kolom year ini diganti menjadi month. Seperti ini. Lalu sales kita taruh ke label. Nah, di sini sudah didapatkan bahwasanya penjualan tergolong stabil dan penjualan tertinggi berada di bulan Oktober dan penjualan terendah berada di bulan Desember. Baik, sheetnya kita rename menjadi trend sales. Oke. Lanjut kita new sheet lagi. Pada kali ini kita akan membuat tabel detail dengan grand total. Di sini di datanya sudah tersedia hierarki yaitu customer country, state dan juga city. Nah, di sini customer country-nya kita taruh ke rows dan kita klik sampai mendapatkan city. Kalau sudah, kita taruh sales ke column. Kita klik show me di sini menjadi column. Nah, kita sort. Jika sudah, kita sort dari tinggi ke rendah. Terus kita buka analitik di totalnya. Kita klik tahan yang pertama ke subtotal dan yang kedua klik tahan ke kolom grand total. Nah, di sini sudah selesai, di mana grand totalnya berada di 23.163.663. Kita rename menjadi tabel penjualan per kota. Oke. Selanjutnya kita new sheet lagi. Kita klik data sales ke rows. Kita ketekan show me menjadi table. Nah, di sini kita ketekan fit di sini untuk cell size dan wider. Kita rename di sini menjadi total penjualan. Oke. Perkenalkan, saya Ismah Hirunisa dengan NIM 401230259. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tutorial Tableau Public. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan pada bagian filter by field top atau bottom. Langkah yang pertama, kita akan membuat sheet baru. Kemudian, sales per order ke kolom. Selanjutnya, produk name ke rows.
Setelah itu, tekan dan tahan produk name ke filter. Kita klik yang top atau bottom, kemudian kita pilih by field. Ranknya adalah top dan count-nya itu enter a value. Nah, di sebelah kanan count ini kita masukkan angka 5. Di sini saya mengambil 5 data dari totalnya itu adalah 1849, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita urutkan dari yang paling tinggi atau yang tertinggi. Kemudian sales per order ke label. Setelah itu produk name ke color. Selanjutnya kita rename menjadi top 5 produk name. Kemudian klik OK. Di sini kita bisa mendapatkan hasil, yaitu untuk penjualan produk name tertinggi adalah Staples dengan total penjualan yaitu 113.516 dan penjualan terendah dengan produk name Avery Non-Stick Binders yaitu dengan penjualan 45.687. Selanjutnya kita akan membuat donut chart. Langkah-langkahnya adalah kita membuat sheet baru, kemudian sales pre-order ke rows. Setelah itu customer region ke kolom, kemudian ubah menjadi pie chart. Selanjutnya kita klik 2 kali pada rows, ketikkan angka 0 lalu tekan enter. Kita ulangi sekali lagi, klik 2 kali pada rows, ketikkan angka 0 lalu tekan enter. Selanjutnya kita klik panah ke bawah pada sum di rows, pada sum yang sebelah kanan. Kemudian kita pilih dual axis, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, pada bagian marks ini ada 2 sum, yaitu sum atas dan sum bawah. Pada sum bawah, kita klik pada panah ke bawah semua atribut lalu pilih remove. Selanjutnya kita ke sum bagian atas, klik size, ubah menjadi 50, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita pindah ke sum bawah, klik color, pilih putih. Setelah itu, klik pie, kemudian ubah menjadi circle. Selanjutnya kita ke sum atas, masukkan customer region ke label, kemudian sales pre-order ke label. Selanjutnya kita klik kanan pada donut chart, pilih yang format worksheet, maka akan muncul beberapa pilihan di sebelah kanan. Pada bagian font, kita klik panah ke bawah di header, kemudian pilih putih. Selanjutnya, pada bagian border, kita nonaktifkan row dividers dan juga column dividers. Selanjutnya, pada bagian lines, kita klik panah ke bawah pada zero lines, kemudian pilih putih. Selanjutnya kita rename. Donut chart, customer region. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penjualan tertinggi itu berada di wilayah West atau Barat, yaitu dengan penjualan 7.420.224 dan penjualan terendah itu berada di wilayah South atau Selatan, yaitu dengan penjualan 3.755.566. Baik, selanjutnya kita akan membuat map atau peta. Langkahnya adalah kita membuat sheet baru, kemudian klik 2 kali pada customer country, kemudian klik 2 kali pada customer state. Selanjutnya adalah sales pre-order ke label, sales pre-order ke color, yang terakhir adalah customer state ke label. Kita rename menjadi peta penjualan. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa warna yang paling pekat, yaitu berada di California, menunjukkan bahwa penjualan itu tertinggi, yaitu sebesar 4.652.154. Perkenalkan, saya Zahra Fitrianingsih, NIM 401230034. Di sini saya akan melanjutkan tutorial pengolahan data di Tableau.
Untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat dashboard dan juga story yang fungsinya adalah memadukan visualisasi ke dalam laporan yang terstruktur dan juga komunikatif. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat dashboard, yang mana fungsi dari dashboard ini adalah untuk menggambarkan overview dari data yang sudah kita olah. Langsung saja caranya adalah klik tombol New Dashboard yang ada di bagian kanan bawah. Jika sudah tampil menu seperti ini, silahkan klik teks yang ada di bagian samping kiri, lalu klik 2 kali lalu tarik ke area kosong yang ada di samping kanan. Di sini kita akan menuliskan judul dari dashboard yang kita buat. Judul dari dashboard kami adalah Dashboard e-commerce. Jangan lupa di bold dan juga ukuran fontnya kita ubah menjadi 18. Klik OK. Nah, di bagian dashboard ini supaya bisa menggeser atau memposisikan data yang ingin kita masukkan di dashboard, kita bisa pilih menu floating. Tempatnya ada di mana? Tempatnya bisa diklik panah kecil yang ada di sini, pilih menu floating. Nah, jika sudah seperti ini, maka data bisa kita geser ke kanan dan ke kiri sesuai yang kita mau. Untuk judul ini, posisinya ada di bagian sini, teman-teman. Nah, setelah itu, data yang akan saya masukkan, yang kedua itu adalah data peta penjualan. Di bagian sheet ini, silahkan kalian cari data peta penjualan. Klik 2 kali, lalu masukkan ke area kosong yang ada di sampingnya. Sama caranya, untuk bisa menggeser ke kanan dan ke kiri, pilih menu floating. Klik panah kecil yang ada di sini, dan pilih menu floating supaya gambarnya bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Setelah seperti ini, arahkan kursor kalian ke bagian atas, supaya bisa muncul menu panah seperti itu. Baru bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Posisikan data yang kalian masukkan itu sesuai dengan keinginan kalian. Bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai yang kalian butuhkan. Di sini akan saya besarkan ukuran dari data peta penjualan ini. Setelah itu, data lain yang akan saya masukkan adalah data trend sales. Di bagian sheet, silahkan pilih menu data trend sales. Klik 2 kali lalu tarik ke bagian data dashboard kosong yang ada di sini. Untuk menggesernya, pilih menu yang sama, klik panah kecil yang ada di sini. Setelah itu pilih menu floating. Supaya apa? Supaya bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Setelah itu saya akan menempatkan data trend sales ini di samping data peta penjualan. Kemudian akan saya sesuaikan ukurannya. Teman-teman sangat diperbolehkan untuk mengatur ukuran sesuai yang teman-teman inginkan. Selanjutnya, data yang akan saya masukkan lagi adalah data total penjualan. Pilih menu data total penjualan yang ada di sheet. Klik 2 kali lalu tarik ke area dashboard. Nah, di sini juga sama, kita akan floating terlebih dahulu. Klik panah yang ada di sini, pilih menu floating. Nah, di sini karena judul dari total penjualan ini terlihat kurang estetik, teman-teman, kita akan hilangkan dulu, kita akan edit judul total penjualan dengan cara yang lain. Cara untuk menghilangkan judul ini adalah setelah kalian klik di bagian judul ini akan ada panah kecil. Nah, diklik saja lalu di hide title. Bisa jadi seperti ini. Nah, kita akan memasukkan judul baru dari total penjualan itu menggunakan teks di bagian objects. Klik 2 kali, lalu tarik ke area dashboard. Di sini, kalian bisa masukkan title-nya adalah total penjualan. Ubah fontnya menjadi 12. Setelah itu, klik OK. Jangan lupa, karena ini posisinya masih di sini, untuk bisa digeser kita akan pilih menu floating. Klik panah kecil, pilih menu floating. Jika sudah seperti ini akan bisa kita geser. Nah, total penjualan ini akan saya letakkan di bagian sini, teman-teman. Nah, untuk nominalnya atau angkanya juga akan saya letakkan di sampingnya. Seperti ini. Untuk selanjutnya, data lain yang akan saya masukkan itu adalah data subkategori. Sales per kategori, mohon maaf. Sales per kategori, klik 2 kali lalu tarik ke area dashboard. Pilih menu floating seperti tadi, masih sama caranya. Untuk peletakannya, data sales per kategori akan saya letakkan di bawah peta penjualan, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Jika data dari teman-teman yang teman-teman miliki itu terpotong atau kurang lengkap, teman-teman bisa pilih menu fit yang ada di sini, yang ada di atas ini.
lalu pilih entire view supaya tampilan dari datanya bisa menyeluruh dan tidak ada yang terpotong. Begitu. Selain itu, data lain yang akan saya tampilkan adalah data top 5 product name. Klik 2 kali pada top 5 product name, lalu tarik ke area dashboard. Jangan lupa di floating sama seperti tadi supaya bisa digeser. Setelah itu, saya akan letakkan top 5 product name di samping sales per kategori dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini di sini kan datanya terpotong, tidak menyeluruh. Ini bisa dipilih menu entire view. Supaya bisa lebih jelas, teman-teman bisa untuk membesarkan atau mengecilkan data yang kalian miliki. Seperti ini teman-teman contohnya. Di sini saya akan kecilkan. Selain itu, selanjutnya saya akan memasukkan data dari donut chart di bagian sheet. Klik 2 kali donut chart lalu tarik ke bagian dashboard. Caranya masih sama, jangan lupa di floating. Setelah di floating, saya akan menempatkan donut chart ini di samping top 5 product name. Karena ini terpotong teman-teman, kita pilih entire view di bagian fit. Pilih entire view. Jika sudah, teman-teman bisa untuk membesarkan atau mengecilkan supaya tampilan dari donut chart teman-teman itu bisa full. Contohnya seperti ini. Nah, data terakhir yang akan kami tampilkan di donut chart itu adalah data tabel penjualan. Di bagian sheet, pilih data tabel penjualan, klik 2 kali lalu tarik di bagian dashboard. Caranya masih sama, klik panah kecil, pilih floating supaya bisa digeser. Untuk lokasinya, ini akan saya turunkan di bagian bawah sendiri. Ini kita akan besarkan sampai ke sini teman-teman. Nah, karena data tabel penjualan per kota itu sheetnya cuma segini, itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi sama sekali, karena tujuan dari pembuatan dashboard ini adalah untuk memadukan visualisasi ke dalam laporan supaya bisa terstruktur dan juga komunikatif. Untuk dashboardnya, tampilannya akan seperti ini jika sudah selesai. Di bagian atas ada total penjualan, setelah itu ada peta penjualan, ada trend sales, ada sales per kategori, top 5 product name, donut chart customer region, dan juga yang terakhir adalah tabel penjualan per kota. Nah, tujuan dashboard ini adalah untuk memberikan wawasan cepat bagi pengambil keputusan. Yang pertama adalah visualisasi total penjualan, merupakan ringkasan total penjualan yang menjadi konteks utama untuk semua visualisasi lainnya. Yang kedua adalah visualisasi peta penjualan, menyoroti provinsi yang paling banyak menjual dengan cepat melalui intensitas warna dan ukuran titik. Yang ketiga adalah visualisasi trend sales, mengidentifikasi tahun-tahun puncak dan juga tahun-tahun terendah. Yang keempat adalah visualisasi top 5 product names, untuk mengetahui 5 barang tertinggi yang paling banyak dijual. Yang kelima adalah visualisasi donut chart customer region, untuk memperkuat temuan dari peta dengan menunjukkan persentase kontribusi setiap wilayah terhadap total penjualan. Dan yang terakhir itu adalah visualisasi tabel penjualan per kota, memungkinkan pengguna melihat data mentah terperinci di tingkat kota. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat dashboard e-commerce, kita akan lanjut untuk membuat story. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa klik di bagian kanan bawah, di bagian New Story. Fungsi dari story ini apa? Fungsinya adalah untuk menyampaikan data analisa kita dengan bentuk naratif. Di sini, data pertama yang akan kita tampilkan di story itu adalah data peta penjualan. Di bagian sheet di kiri sini, klik 2 kali peta penjualan, setelah itu tarik di halaman story. Nah, di bagian story ini berbeda dengan di dashboard. Kalau di dashboard bisa diubah ukurannya, bisa diubah tata letaknya, tapi di bagian story ini akan sangat sederhana. Posisinya tidak bisa diubah dan ukurannya juga tidak bisa diubah. Kita lanjut, kita akan menambahkan judulnya di bagian add caption ini. Judulnya adalah peta penjualan. Dan karena story itu adalah untuk menyampaikan data analisa secara naratif, kita akan menampilkan data naratif kita, analisis naratif kita.
Caranya, klik di bagian drag to add text, klik 2 kali, lalu tarik ke area halaman story. Di sini kita bisa sampaikan analisa singkat kita, penjelasan singkat kita mengenai story yang kita tampilkan. Di sini, analisa kami adalah diketahui dari peta penjualan terbanyak ada di negara California sebesar 4.652.154. Langsung klik OK. Dan kita bisa memposisikan narasi ini di bagian yang mudah untuk dilihat pembaca. Nah, data selanjutnya yang akan kita masukkan di story adalah data sales per kategori. Caranya gimana? Caranya kita bisa klik blank yang ada di bagian kiri untuk membuat halaman story baru. Setelah diklik, kita bisa masukkan data sales per kategori dengan cara klik 2 kali di bagian sales per kategori lalu tarik ke halaman story. Nah, seperti ini. Untuk captionnya atau judulnya, kita bisa ketikkan sales per kategori. Enter. Dan untuk narasi singkatnya, kita bisa langsung klik 2 kali pada drag to add text, lalu tarik ke area halaman story, dan ketikkan analisa singkat kalian. Di sini analisa singkat kami adalah diketahui dari bar chart penjualan terbanyak pada kategori off-white subplace sebesar 13.921.615. Lalu klik OK dan posisikan narasi ini di tempat yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, selanjutnya data yang akan kita masukkan ke story itu adalah top 5 product name atau product sales. Caranya masih sama, klik blank yang ada di bagian kiri. Lalu kita akan masukkan top 5 product name dengan cara klik 2 kali pada top 5 product name dan tarik ke bagian halaman story. Ketika sudah ada tampilannya, kita akan add caption atau judulnya itu adalah top 5 product name. Dan untuk analisa singkat kita, klik 2 kali pada drag to add text lalu tarik ke bagian halaman story. Untuk analisanya adalah setelah diurutkan dan diambil data 5 tertinggi, diketahui bahwa penjualan terbanyak adalah staples dan terendah adalah Avery non-stick binders. Kita klik OK dan posisikan narasi ini di tempat yang bisa dilihat oleh orang lain. Bisa juga dibesarkan atau dikecilkan, teman-teman. Nah, selanjutnya data yang akan kita masukkan lagi itu adalah donut chart. Caranya masih sama, klik blank. Dan kita akan tarik donut chart. Klik 2 kali, tarik ke halaman story. Memang agak turun seperti ini ya teman-teman posisinya, tapi tidak apa-apa, tidak perlu diubah karena memang tidak bisa diubah. Untuk captionnya kita tambahkan yaitu donut chart customer region. Enter. Setelah itu kita akan tambahkan narasinya, klik 2 kali pada drag to add text lalu tarik ke halaman story. Tuliskan analisanya. Berdasarkan donut chart customer region, penjualan tertinggi berada di West sebesar 7.420.244 dan terendah berada di South sebesar 3.755.566. Klik OK dan tempatkan narasi ini di bagian yang bisa dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, data terakhir yang akan kita tampilkan di story itu adalah tabel penjualan per kota. Caranya masih sama, klik blank. Setelah itu, cari data tabel penjualan per kota, klik 2 kali lalu tarik ke halaman story. Jika sudah muncul seperti ini, kita add caption, tambahkan judulnya, tabel penjualan per kota. Karena di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman datanya dari penjualan per kota, dari tiap negaranya, dari tiap kotanya itu sudah jelas, maka tidak perlu kita tambahkan narasi. Dan langkah pengolahan data kita di Tableau sudah selesai sampai di story. Jangan lupa langkah terakhirnya di publish. Klik publish. Beri judulnya data e-commerce. Jangan lupa dicentang bagian show sheet as tabs lalu di publish. Nah, jika sudah ada seperti ini, maka data kalian sudah terpublish. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.